Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 dari kelas 7A, B, C, D, dan E. Hari ini pertemuan Bahasa Indonesia di tanggal 20 Agustus 2021. Tetap semangat untuk kalian semua, dan saya harapkan bagi siswa-siswi yang masih nilainya 0, baik itu belum mengerjakan tugas kedua, tugas ketiga, dan tugas keempat, saya harapkan kalian merubah perilaku maupun tujuan kalian dalam menuntut ilmu itu apa. Jadi saya harapkan kalian segera membuka classroom-nya kembali, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Kalian cek di situ, sudah jelas pada classroom di tugas kelas terdapat tugas yang sudah saya beri tanda tugas 2, tugas ketiga, dan tugas keempat. Nah, siap ya untuk menyusul mengerjakan tugas-tugas tersebut. Pada pertemuan hari ini, kalian akan belajar tentang memahami unsur-unsur bahasa dalam teks deskripsi. Seperti yang sudah kalian baca pada pertemuan pertama di bulan Juli, kalau tidak salah tanggal 16 Juli. Di situ saya telah mengirim teori apa itu teks deskripsi. Baiklah, akan saya ulas kembali, akan saya jelaskan kembali bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga ketika seseorang itu membaca teks deskripsi, seakan-akan dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi itu, penulis, misalnya kalian menuliskan teks deskripsi tentang rumah. Di situ berusaha untuk menggambarkan, merinci, mendeskripsikan bagaimana rumah kalian. Maka dari itu, tujuan dari teks deskripsi itu adalah untuk menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera. Jadi ketika kita membaca teks deskripsi yang kalian tulis, misalnya objeknya tentang rumah, seakan-akan pembaca itu mendengar, seakan-akan itu pembaca melihat, seakan-akan pembaca itu melihat langsung dari apa yang kita gambarkan tentang rumah kita, tentang sekolah misalnya. Yang ketiga, teks deskripsi itu bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang kita deskripsikan. Yang berikutnya menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek secara terperinci. Contoh misalnya rumah kita. Rumah kalian dideskripsikan bagaimana warna cat rumah tersebut, bagaimana keadaan lingkungan dari rumah kalian. Seperti yang sudah saya kirim di tugas ketiga. Kalian disuruh menjelaskan letak rumah kalian di mana, bagaimana lingkungan pekarangan rumah kalian, itu dideskripsikan, dijelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan teks deskripsi, di mana tujuannya yaitu untuk menciptakan imajinasi pembaca, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Berikutnya, teks deskripsi ini misalnya contohnya ya, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat angin digambarkan seolah-olah hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Angin yang bertiup memainkan rambut, itu
dalam teks deskripsi boleh kita menggunakan kalimat-kalimat itu. Kalimat tersebut dinamakan majas atau majas personifikasi. Contoh berikutnya, kalian nanti akan saya beri tugas tentang menandai manakah kalimat yang mengandung majas personifikasi. Contoh, tandai kata kerja yang membuat benda mati seolah-olah hidup pada kalimat di bawah ini. 1. Mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Kalian tandai di manakah kalimat yang menunjukkan majas personifikasi, yaitu majas yang seolah-olah hidup seperti manusia, yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup seperti bertingkah laku manusia, sehingga disebut majas personifikasi. Kalian tandai manakah kalimat yang menunjukkan majas personifikasi. Berikutnya, kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. 3. Bunyi sirine pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. 5. Kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. 5. Rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Nah, nanti itu saya kirim melalui Classroom itu sebagai tugas. Paham ya? Berikutnya adalah contoh, salah satu contoh dari teks deskripsi, di mana contoh teks deskripsi itu tidak hanya menjelaskan tentang tempat. Tempatnya apa saja, misalnya rumah, sekolah, binatang peliharaan, benda kesukaan, gambar, objek wisata, dan lain sebagainya. Tetapi teks deskripsi itu boleh berupa tulisan, misalnya cerita pendek, novel, seperti yang terdapat pada contoh berikut ini tentang misteri terowongan kereta. Nanti kalian akan menuliskan, menunjukkan atau menandai di manakah dari 3 paragraf ini tentang contoh novel yang berjudul Misteri Terowongan Kereta yang menunjukkan majas personifikasi. Kalian baca dulu contoh novel tersebut yang berjudul Misteri Terowongan Kereta. Kalian tahu kenapa binatang ini disebut kereta api? Bapak bertanya sambil tak kecil menatap langit-langit gerbong. Sebuah kipas angin karatan yang tidak berfungsi lagi. Kami yang duduk rapi di sebelah Bapak antusias ikut mengamati seluruh gerbong, celingukan ke depan belakang, menatap keluar jendela, melihat batang pohon berpilin seperti berlari. Hutan pedalaman Sumatera yang telah berkabut di pagi hari. Bapak tersenyum. Dia sudah menduga kalau kami jangankan menjawab pertanyaan, mendengarkan kalimatnya barusan pun tidak. Dia paham, ini perjalanan pertama kalinya aku dan Burlian dengan kereta api. Meski si ular besi ini sudah menjadi bagian kehidupan kampung, dengan suara klaksonnya yang tidak pernah alpa, melenguh nyaring setiap subuh buta dan tengah malam. Jadinya kami dan boleh jadi anak-anak lain belum banyak yang menaiki kereta api dalam sebuah perjalanan sungguhan. Nah, kalian tunjukkan di situ di manakah kalimat yang menunjukkan majas personifikasi, yaitu majas yang menjelaskan tentang benda mati seolah-olah digambarkan seolah-olah mempunyai sifat atau perilaku seperti manusia. Contoh misalnya angin yang bertiup memainkan rambut. Tidak ada angin yang dapat melambaikan atau mengepakkan rambut seseorang. Nah, itu disebut majas personifikasi. Nah, pada novel ini kalian tentukan di manakah yang menunjukkan majas personifikasi tersebut. Misalnya di sini apa? Itu saja tugas dan penjelasan yang akan kalian kerjakan nanti. Nanti kalian bisa mengecek tugas tersebut di Classroom
yaitu di bagian tugas kelas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.